Kelembapan. Indikator kelembapan udara tinggi yang pertama mengandung banyak uap air, yang kedua terbentuknya awan secara intensif, yang ketiga frekuensi atau potensi hujan yang tinggi. Yang keempat, udara secara fisik terasa lembab atau gerah. Tekanan dan ketinggian. Hukum tekanan dan elevasi, yaitu semakin tinggi suatu tempat, tekanan udara semakin rendah. Mekanismenya, jumlah massa udara di atas elevasi tinggi jauh lebih sedikit dibandingkan di daratan rendah. Sebaliknya, semakin rendah elevasi, tekanan semakin tinggi. Contoh nyatanya dalam kehidupan sehari-hari, saat seseorang naik gunung atau naik pesawat terbang, telinga akan berdengung atau terasa sakit untuk adaptasi dari tekanan tinggi ke rendah. Saat kembali turun, tekanan kembali normal. Kategorisasi zona iklim dibagi menjadi 3. Yang pertama ada zona tropis, zona lintang sedang, dan kutub. Zona tropis berada di sekitar khatulistiwa dan panas sepanjang tahun. Sedangkan lintang sedang mengalami 4 musim dan kutub sangat dingin. Pembagian ini dipengaruhi oleh kemiringan sumbu bumi. Selain itu, ada titik balik matahari, yaitu di 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan, yang menentukan pergeseran posisi matahari setiap tahunnya. Siklus musim di lintang sedang. Musim terjadi karena kemiringan sumbu bumi sekitar 23,5 derajat saat bumi mengelilingi matahari. Akibatnya, penyinaran matahari berubah sepanjang tahun. Ada 4 musim. Yang pertama ada semi, panas, gugur, dan dingin. Belahan bumi utara dan selatan mengalami musim yang berlawanan. Contohnya saat Juni hingga Agustus, utara mengalami musim panas, sedangkan selatan mengalami musim dingin. Jadi, perubahan musim disebabkan oleh posisi bumi terhadap matahari. Mekanisme efek gas rumah kaca. 1. Injeksi energi matahari memancarkan sinarnya menembus atmosfer menuju bumi. 2. Pantulan sebagian panas bumi dipantulkan kembali ke arah luar angkasa. 3. Penahanan lapisan gas rumah kaca menganggap dan menahan pantulan panas tersebut, menyebabkan suhu bumi meningkat. 3. Gas utama dalam efek rumah kaca yaitu 1. Karbon oksida, 2. Metana, 3. nitrogen. Angin laut di siang hari. Laut bersuhu dingin, tekanannya tinggi. Daratannya bersuhu panas, tekanannya rendah. Angin bergerak dari laut ke darat. Angin darat di malam. Daratan suhu dingin, tekanannya tinggi, dan laut bersuhu hangat dengan tekanannya yang rendah. Angin bergerak dari darat ke laut. Angin lembah di siang hari. Udara panas, gerakan naik menyusuri lerang menuju gunung. Angin lembah di malam. Udara panas bergerak turun dari gunung ke lerang. Penampang horizontal sampai angin pasat. Angin bergerak dari lintang 30 derajat LU dan 30 derajat LS menuju 0 derajat khatulistiwa. Terdiri dari angin pasat timur laut dan tenggara yang mengalir ke daerah tekanan rendah di ekuador. Penampang vertikal sirkulasi. Yang pertama, udara memanas dan naik di khatulistiwa atau zona tekanan rendah. Yang kedua, udara bergerak di atmosfer atas menuju lintang 30 derajat. Yang ketiga,
Udara mendingin dan turun di lintang 30 derajat atau zona tekanan tinggi, melengkapi siklus. 5. Negara terdampak utama yaitu Indonesia, Australia, Peru, Ekuador, dan terakhir Amerika. Pasifik Barat yaitu Indonesia sama Australia, kondisi El Nino-nya curah hujan menurun drastis, ancaman kekeringan. Kondisi La Nina-nya hujan sangat tinggi, ancaman banjir. Dan Pasifik Timur yaitu Peru, Ekuador, dan AS. Kondisi El Nino-nya curah hujan meningkat drastis, ancaman banjir. Kondisi La Nina-nya cuaca menjadi lebih kering dari kondisi normal. Siklus mesin iklim terpadu. Yang pertama itu Gear 1 atau energi. Kemiringan bumi dan radiasi matahari menciptakan gradien suhu global. Yang kedua atau Gear 2 dinamika. Perbedaan suhu menghasilkan zona tekanan udara atau tinggi dan rendah. Yang ketiga yaitu distribusi. Tekanan udara menggerakkan sirkulasi angin atau lokal dan fasad untuk mendistribusikan kelembapan. Yang keempat yaitu terakhir Gear 4 yaitu gangguan anomali pada sistem sirkulasi ini atau efek rumah kaca atau ENSO, mengubah pola curah hujan dan menciptakan ekstrim cuaca global.